Salam sejahtera saudara, senang bisa menyapa Anda dan bisa menjumpai Anda melalui Uteo Channel atau YouTube Teologi Channel. Di mana channel ini sebenarnya adalah channel yang akan menghadirkan konten-konten teologi di ruang digital Anda sekalian. Artinya ada diskusi, ada pembahasan mengenai topik-topik teologi yang bisa saja topik klasik, bisa saja topik yang kontroversial, ya. Maksud saya menjadi topik perbincangan luas dan ramai, entahkah itu di kalangan gereja atau di luar konteks di mana teologi itu diperbincangkan di luar konteks kekristenan. Dan kali ini saya akan mengajak Anda melalui satu pembahasan terkait dengan satu tema. Ini tema tunggal, tetapi saya split, saya bagi ke dalam 4 pokok atau 4 topik yang akan saya kemukakan melalui channel Uteo ini. Nah, terlebih dahulu pastikan Anda bahwa Anda tetap mengikuti channel ini supaya 4 topik tadi bisa terus Anda bisa ikuti melalui channel Uteo atau YouTube Teologi ini. Tema tunggal yang saya maksud adalah tema tentang penciptaan. Baru saja saya katakan bahwa ini adalah tema yang klasik. Sebenarnya ini bukan tema yang usang, tapi klasik. Tema yang dianggap oleh banyak orang tidak relevan. Tetapi menurut saya tema ini masih hangat untuk diangkat, dibicarakan. Dan saya akan menyajikannya di dalam 4 topik. Yang pertama tentu kita akan bertolak dari Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Kemudian dari sana kita bergeser ke dalam kitab nabi-nabi, di mana yang menjadi topiknya adalah pemberitaan nabi-nabi yang mengangkat juga tema penciptaan. Apa yang menarik dari pemberitaan mereka, apalagi ketika dihubungkan dengan penciptaan, itu nanti akan kita ulas di dalam topik berikutnya, khususnya di dalam topik kedua. Lalu topik ketiga mengenai penciptaan juga menjadi bagian dari nyanyian liturgis. Tentu ini kedengarannya agak sedikit sedikit asing, tetapi saya mau mengajak saudara nanti untuk memikirkan bagaimana topik penciptaan itu menghiasi kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur yang sangat kita kenal, dan ini menjadi sebuah nyanyian yang tak kalah penting juga untuk kita bisa pahami. Sebenarnya ini adalah bagian dari pendekatan yang saya buat di dalam buku teologi PL saya tentang bagaimana membedah teologi PL dari sisi kanon atau sisi pendekatan Alkitab Ibrani. Jadi ada Torah, ada Nevi'im, dan ada Ketuvim. Torah itu berarti 5 kitab Musa. Lalu Nevi'im itu berarti kitab nabi-nabi. Kemudian Ketuvim itu berarti bagian atau kitab
Ia masuk dalam kelompok ketiga yang disebut dengan tulisan-tulisan. Tetapi kalau kita mau menyimak bagaimana menariknya di dalam pembahasan penciptaan di dalam kitab Mazmur, kita akan menyematkan penciptaan itu dalam nyanyian liturgis. Yang keempat, tema penciptaan kemudian menjadi satu topik yang terakhir adalah penciptaan dalam penebusan. Saya kira ini agak bergeser sampai ke ujung, dan menurut saya ini sangat menarik ketika Rasul Paulus mengangkat topik ini dan mencoba membahasnya di dalam suratnya. Nanti kita akan bahas itu di bagian berikut, dan saya akan mengundang teman-teman saya nanti untuk bisa berpartisipasi atau memberikan opini mereka terkait dengan tema tersebut, khususnya dari sudut pandang Perjanjian Baru. Saya sendiri adalah Perjanjian Lama, dan tentu saya mesti akui bahwa banyak diskursus, banyak diskusi tentang Perjanjian Baru yang tidak bisa saya ikuti sepenuhnya, karena major studi saya adalah Perjanjian Lama. Jadi partisipasi teman-teman saya yang mendedikasikan studi mereka pada Perjanjian Baru ini akan sangat penting untuk mendiskusikan tentang topik tersebut. Kita langsung saja ke bagian pertama ini, dan bagian pertama ini saya berikan judul Penciptaan Alam Semesta. Siapa saksi matanya? Memang bagian akhir dari judul ini agak sedikit provokatif. Siapa saksi matanya? Seolah-olah kalau tidak ada saksi mata, maka ini akan bisa mempertanyakan atau menyangsikan bahwa penciptaan yang dimaksud tidak ada yang tahu, dan kesimpulannya bisa dua, terjadi atau tidak terjadi, karena tidak ada yang menjadi saksinya. Memang kalau kita membaca Perjanjian Lama, khususnya Kejadian, kita coba membagi Kejadian itu, maka Kejadian atau kitab Kejadian sebenarnya lebih banyak dibagi menjadi dua bagian, 1 sampai 11 dan 12 sampai 50. Maksud saya pasal 1 sampai pasal 50 itu dibagi dua. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 dan pasal 12 sampai pasal 50. Nah, bagian pertama itu dianggap prasejarah, dan yang kedua kemudian menjadi sebuah catatan sejarah. Jadi 1 sampai 11 itu sulit mendeteksi menurut beberapa orang, karena itu dianggap prasejarah, cukup jauh ke belakang. Sedangkan kalau kita membaca pasal 12 sampai dengan pasal 50 mudah, sebab tokoh-tokoh yang diangkat di tokoh para patriark, ya, leluhur Israel itu ya relatif atau lebih mudah untuk dijejaki atau di tracing, dicari tahu informasi kesejarahannya. Tetapi kalau kita mau membahas tentang penciptaan, mau tidak mau kita tidak bisa bertolak dari Kejadian 12 sampai 50, tetapi kita mesti bertolak dari Kejadian 1 dan 2. Ini adalah sebuah bagian atau satu bagian utuh. 1 dan 2 itu, meskipun dia disajikan dalam bentuk yang cukup unik, berbeda, karena Kejadian 1 itu
cukup detail, sedangkan Kejadian 2 itu merupakan sebuah fokus terhadap manusia, tetapi kemudian alam yang lain tidak, atau ciptaan yang lain tidak disinggung secara detail sebagaimana di dalam Kejadian 1. Jadi pasal 2 sebenarnya bisa dikatakan lebih daripada sebuah pendekatan yang lebih detail, lebih fokus kepada manusia. Kemudian ciptaan yang lain itu menjadi semacam tambahan di dalam menjelaskan tentang penciptaan. Nah, saya juga cukup berhati-hati untuk mengatakan demikian karena banyak nanti pertanyaan yang muncul sehingga pertanyaannya menjadi melebar, apakah memang 1 dan 2 itu dua penciptaan yang berbeda. Saya kira penjelasan terhadap itu sudah banyak diulas di dalam buku-buku Perjanjian Lama, jadi saya tidak mau masuk ke arah sana. Tetapi saya mau melihat dari sudut pandang yang berbeda, Kejadian 1 dan 2, dan saya mau membacanya dari Ayub pasal 38 dan juga dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3. Nah, mungkin juga ada yang berkata kenapa mengangkat Ayub, sedangkan dalam studi Alkitab atau dalam studi Perjanjian Lama, kitab Musa dan juga Ayub itu memiliki jenis teks yang berbeda. Sekali lagi ini dalam teologi, dalam kajian ya. Jadi istilah-istilah ini mesti saya angkat supaya saudara semua bisa juga mendapatkan informasi, atau sudah mendapatkan informasi, boleh melengkapi jika apa yang saya katakan ini di bagian tertentu masih kurang solid. Jadi dengan senang hati saya menerima masukan Anda. Nah, kenapa saya angkat dari Ayub pasal yang ke-38 tadi? Karena Ayub pasal 38 ini akan menjawab tema atau judul yang saya kemukakan di awal, yaitu siapa saksi matanya. Oke, kita langsung saja dulu, kita mau melihat detail dari Kejadian 1 dan 2. Jadi Kejadian 1 dan 2 itu saya katakan di awal adalah bagian yang tak terpisah dari penciptaan. Karena setelahnya kalau kita baca pasal 3 sampai dengan pasal 50, informasi detail tentang penciptaan itu tidak ada. Ya, kecuali kalau kita membaca pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, itu juga masuk dalam kategori tentang riwayat atau toledot. Dalam istilah teologi itu toledot, ya, daftar keturunan, daftar riwayat. Nah, di sana muncul hanya tentang informasi tentang Adam dan Hawa yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saya ingin juga nanti di waktu-waktu mendatang akan membahas tentang gambar dan rupa Allah itu. Jadi ada topik atau tema yang menarik yang akan bisa kita kemas dari sana. Tetapi menurut saya kalau kita membaca pasal 5, kita hanya melihat fokus kepada manusia. Nah, tidak kita lihat fokus kepada ciptaan yang lain. Lalu kita kalau membaca terus maju ke depan, misalnya kita membaca kitab Kejadian, kita hanya menemukan informasi kemudian itu muncul di dalam Kejadian pasal 14. Nah, Kejadian 14 ini kan kita tahu bahwa ini adalah bagaimana perjumpaan Abram pada waktu itu dan Melkisedek. Yang menarik di dalam ayat 19 dan 22 dalam pasal 14 itu, Melkisedek menyebut
setelah dia mengucapkan berkat kepada Abraham, dia menyebut Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Jadi umum atau general disebutkan di sana. Kita akan coba tautkan ke dalam ayat 1 pasal 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang dikatakan oleh Melkisedek tadi adalah sebuah konfesi, sebuah pengakuan imannya bahwa yang mencipta itu adalah Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, lihat struktur juga kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 itu, ini kan ada perdebatan ya. Ayat 1 dan 2 ada yang bilang teori gap ya. Ada yang banyak mengajukan klaim bahwa ada 2 kali penciptaan. Penciptaan yang pertama itu dalam tanda petik ya gagal, rusak, kemudian Tuhan mencipta kembali penciptaan yang kedua. Ya, ini juga sebenarnya pertanyaan eksegetis yang sudah dijawab. Saudara boleh membaca buku-buku tafsiran Perjanjian Lama yang kredibel dan saudara akan mendapatkan jawabannya di sana. Nah, saya kembali kepada bagian tadi bahwa kalau kita membaca misalnya pengakuan dari Melkisedek, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, ini melihat jauh atau flashback ke belakang bahwa ini mengingatkan kita siapa di balik adanya langit dan bumi itu. Tentu kita ingat bahwa hanya ada satu yang memungkinkan terjadi, yaitu Tuhan Allah. Sekarang kita coba lihat ketika kita sudah membaca ini. Nah, setelah pasal 14 itu kita sudah tidak menemukan lagi jejak dari penciptaan itu disebutkan. Ya, kecuali misalnya iman dikemukakannya, iman nama-nama misalnya Tuhan Allah atau Allah yang Maha Tinggi, El Elyon misalnya, El Olam, banyak ya kalau kita membaca. Tetapi terkait dengan penciptaan sudah tidak bisa kita jejak lagi. Oke? Nah, dengan kata lain bahwa kalau kita mau membaca pasal 1 dan pasal 2, pasal 1 cukup detail, tetapi kemudian berhadapan dengan pertanyaan bahwa bagaimana dengan keyakinan seseorang bahwa dia yakin karena tidak ada yang menjadi saksi dari penciptaan itu. Terkait dengan itu saya mencoba meminjam pertanyaan Ayub. Nah, sudah tahu ya, Ayub ini ya banyak juga ya yang mendiskusikan Ayub. Ayub sebagai tokoh, ada 2 perdebatan, apakah tokoh historis atau tokoh fiktif, ya dalam tanda petik ya. Dan di dalam kisah Ayub tentu kalau kita lihat di dalam bagian-bagian awal itu ada narasi yang kemudian mengangkat Abraham yang dari tanah Ur Kasdim, sedangkan Ayub itu dari tanah Uz, dan kalau kita lihat itu adalah sebuah gaya bahasa yang ingin supaya pembaca itu memahami bahwa memang tokoh ini bukan tokoh
Tidak ada kemudian hanya dalam karangan, tapi memang ada. Jadi Tanaus itu kalau kita baca Ayub pasal 1 ya, kalau kita lihat di sana kita akan menemukan informasi terkait. Jadi silakan saja misalnya saudara bisa melihat perdebatan-perdebatan yang sengit tentang kitab Ayub ya. Jadi dia berada di satu diskusi yang cukup panjang dan cukup panas juga terkait siapa Ayub, apakah dia tokoh historis atau tidak. Nah, saya mau meminjam pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Ya, tadi saya coba balik ke belakang supaya tidak salah paham. Jadi Abraham itu berasal dari Ur Kasdim, ya. Ur Kasdim. Ur itu sebenarnya sebuah kata yang menunjuk pada yang lama atau yang kuno. Jadi Kasdim itu adalah Babel, ya. Jadi berasal dari Babel yang masa lampau, masa kuno. Sedangkan Ayub berasal dari tanah Uz. Ya. Oke, saya kembali ke bagian tadi. Saya pinjam pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Pertanyaan Tuhan itu sederhana tapi bisa dikatakan menohok. Ya, Tuhan tanya kepada Ayub, kira-kira kita bisa parafrase begini. Ayub, di mana ketika saya menciptakan atau saya meletakkan dasar bumi, kamu ada di mana? Coba jawab. Memang ini pertanyaan yang terdengar. Pasti jawabannya Ayub tidak bisa menjawab, sehingga pertanyaan tidak perlu dijawab sebenarnya. Ini juga ada pertanyaan retoris yang tidak memerlukan jawaban karena memang Ayub tidak ada di sana. Jadi menanyakan siapa saksi memang gak ada. Dalam arti ciptaan yang kemudian menjadi saksi mata. Lalu seperti kebangkitan Yesus, banyak orang yang menjadi saksi mata kemudian menuturkan itu. Tetapi dalam penciptaan, siapa yang jadi saksinya? Tidak ada. Tidak satupun. Yang tahu hanya Tuhan. Karena itu penekanan di awal itu sangat penting. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Ayub tidak bisa jawab. Aku yang meletakkan dasar bumi. Kemudian ya cukup kalau kita membaca pasal 38 itu cukup menarik juga kita mengikuti. Karena perbedaannya begini. Pasal 38 Ayub dan Kejadian 1 dan 2 itu dengan pendekatan yang berbeda. Dalam Kejadian 1 dan 2 Tuhan ditampilkan sebagai orang ketiga. Penggunaan kata Allah, penggunaan kata Tuhan itu orang ketiga. Kalau dikonversi ke dalam kata ganti orang maka menjadi dia. Tapi kalau kita membaca Ayub, di sini Tuhan tampil sebagai orang pertama. Aku. Di mana engkau? Jadi antara orang pertama dan orang kedua sedang berbicara, sedang bukan tanya jawab karena memang Ayub nggak bisa jawab itu. Ayub hanya banyak mendengar saja. Dan ini cukup menarik karena kalau kita membaca pasal 38, Tuhan juga mengatakan aku meletakkan dasar bumi dan sekian. Agak cukup rinci juga apa yang dilakukan oleh Tuhan di sana kepada mau menekankan kepada Ayub bahwa ya saya melakukan semua itu.
tapi kamu tidak ada di sana. Siapa saksi matanya? Tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa itu penciptaan memang ada? Nah, sekali lagi ini pendekatan kita adalah pendekatan berdasarkan kitab suci. Ya, kalau kita bicara tentang sains, tentu itu pada topik yang berikutnya, karena sebenarnya saya juga senang dengan membaca sains tentang topik-topik penciptaan itu. Ya, sains mengatakan bermiliar-miliar tahun dan seterusnya. Sains juga mengemukakan teori dentuman besar, ya, terciptalah alam semesta dengan galaksinya. Tetapi saya mau di sini mau menggunakan pendekatan bagaimana Alkitab memberikan kepada kita pemahaman bagaimana terjadinya alam semesta ini. Dan untuk menjawab tadi, maka saya mau coba mengangkatnya melalui yang dikatakan oleh penulis Ibrani, ya, penulis Ibrani. Penulis Ibrani, ya, ini juga sebagai informasi bahwa ini juga terjadi perdebatan, ya, siapa penulisnya, ya, cukup alot juga siapa penulis surat Ibrani ini. Ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Apolos, ya, banyak argumen. Ya, saudara semua bisa mencari tahu nanti di dalam buku-buku Perjanjian Baru. Jadi kita berutang pada banyak teolog Perjanjian Baru yang akan menjawab soal-soal tadi, misalnya introduksi Perjanjian Baru itu. Nah, di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 3 di sana dikatakan, karena iman kita mengerti. Sampai di situ dulu, ya. Jadi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, dalam bahasa Yunani itu aionas, alam semesta atau aionas, ya. Nah, ini terminus teknikus, ya. Kalau aionas itu dilepas dari konteks, maka artinya adalah zaman, bisa. Tetapi kalau kita mau membaca dalam konteks ini, maka artinya adalah alam semesta, ya, dunia. Jadi alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dalam bahasa Yunaninya itu rhematiteu. Jadi ini menarik juga, kenapa tidak menggunakan logos, ya? Kenapa menggunakan rema atau rematos? Nah, di sini penciptaan itu atau alam semesta itu diciptakan oleh sabda, oleh firman, oleh perkataan Tuhan. Nah, dalam saudara misalnya kalau mau studi dalam tentang penggunaan ini, kita bisa lihat bagaimana Septuaginta itu senang menggunakan kata rema ini, kemudian menghubungkannya dengan beberapa kata Ibrani, misalnya davar, ya, dibaca davar, ya, tulisannya dabar, dalet kamets, bet kamets res, tapi dibaca davar. Kemudian ada juga omer, ya. Omer itu diturunkan dari kata kerja amar, jadi alef, holem, mem. Kemudian situ ada sere, ya, dan res. Lalu ada kata kerja mila, ya, mila ini menjadi kata Ibrani yang bisa ditelusuri di dalam kitab Mazmur. Lalu ada P itu literalnya sebenarnya mulut, tetapi bisa juga terminus teknikusnya kepada perkataan.
Dan yang kedua adalah soal atau berikutnya adalah kata imbra. Jadi ada hubungannya juga dengan kata amar ya. Jadi imbra itu bisa ada kaitannya dengan kata amar atau omer yang saya sebutkan di awal. Nah, jadi Septuaginta menggunakan istilah itu. Rhematio. Jadi istilah remati itu menjadi kesukaan di dalam kosakata Septuaginta. Di sini digunakan kalau kita mau kembali kepada penciptaan, maka kita mesti balik ke belakang, ya. Balik ke belakang dalam Kejadian digunakan dafar, digunakan amar, wayomer, Elohim, dan bersabdalah Tuhan, lalu bersabdalah Allah, lalu berfirmanlah Allah, dan seterusnya. Jadi penggunaan remati dan amar atau dafar itu sejalan dalam konteks ini. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3, bagian-bagian akhir itu yang menarik. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang nampak di mata kita, ya, apa yang bisa kita lihat, galaksi, alam semesta, planet-planet yang lain, itu ciptaan-ciptaan yang lain, apa yang tampak pada kita, ciptaan yang lain misalnya, terjadi, nah ini garis bawah ya, terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ini menunjukkan bahwa siapa saksi matanya? Tuhan bertanya kepada Ayub, siapa, di mana engkau pada waktu aku meletakkan dasar bumi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kemudian ketika kita bisa lihat sekarang ini, penciptaannya begitu agung, ya. Kalau kita membaca misalnya Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah, ya. Berita itu diteruskan siang dan malam. Maka yang kita bisa lihat itu sebenarnya terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi simpel menurut saya, semua yang tidak bisa kita lihat dan kita kaitkan ke dalam pertanyaan pertama, siapa saksi matanya, terjawab. Artinya melalui iman kita bisa mengerti semuanya itu. Tentu jawabannya tidak ada seorang pun yang jadi saksi mata. Tetapi soal kita percaya ada penciptaan, tentu ada. Dan dari mana kita bisa tahu? Iman itu menuntun kepada noumen, kepada pengertian, ya, kepada pemahaman bahwa segala sesuatu tercipta oleh karena firman Allah. Yang tercipta itu yang bisa kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Ini luar biasa. Kiranya kita semakin mantap, semakin bertambah dewasa di dalam iman untuk tidak mundur ke belakang, tetapi semakin bersemangat untuk mencintai, mengasihi Tuhan, dan jangan minder untuk berstudi teologi, karena studi teologi itu tentu akan bisa juga menjadi instrumen bagi kita untuk membangun iman kita. Kita berpikir dengan kritis dan kita bisa memberikan pertanggungjawaban jawab ketika banyak orang menanyakan pokok-pokok iman kepada kita. Saya mau akhiri topik pertama ini, penciptaan alam semesta, siapa saksi matanya. Dan saya harap saudara mau mengikuti kembali pada bagian berikut, penciptaan dalam kerigma, dalam pemberitaan para nabi.
Sampai jumpa di Uteo Channel di dalam pembahasan topik kedua tentang tema